Aduh, teman-teman, maafin nih openingnya biasa aja. Selamat datang di Us Kampung Kita bersama Adela Wulandari dengan konten baru kenal sama dia nih. Ternyata jadi cewek kurang enak ya? Kenapa? Ini aku pakai hot pants. Tapi kok ada cewek gitu kok mau pakai hot pants pede gitu. Gak enak kan Mas Us? Enggak, tapi kok Sama enak pakai boxer kan? iya. Yang ininya longgar, ininya juga nyaman mau gini Iya, kan? iya. Gitu. Aku Bener. juga suka pakein boxer Marcel. Marcel siapa? Pacar aku di rumah. Waduh, bagus. Datang dari Semarang ke Jakarta, apa ekspektasi Anda? Mas Uus akan berandal, akan ngomongnya ngawur, Ya. terus akan ya sengawur yang aku lihat di YouTube tuh ekspektasiku pertama. Aku pikir tuh nggak ada bedanya antara waktu suka kena kasus sama hidup aslinya. Nggak ada bedanya? Pikiranku tuh gitu. Ternyata tuh kayak tadi gitu. Ternyata tuh gitu. Saya suka dengan bahasa Anda, saya suka. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Jadi Adela Wulandari ini adalah salah satu bagian dari Close the Door gitu, dan gue pun sebenarnya selama ini tuh tertarik gitu untuk kayak ngobrol sama dia karena apa yang dia lakukan di YouTube gitu, apa di konten di Instagram segala macam. Itu berkaitan dengan realita. Dan buat lu sendiri tuh lu sadar nggak sih? Kalau seandainya ada anak kecil ngomong ngentot, yang disalahin tetap public figure, lu tuh sadar nggak sih? Iya. Disalahin bapak ibunya lah. Iya nggak sih? Terima kasih Adela. Terima kasih. Ya Tapi dong. bener iya, karena kayak misalkan taruhlah di zaman gua lah. Gua sama umur lu beda berapa tahun ya? Gua umur 31, lu umur berapa? 24. 24. Oke, kita beda sekitar 6 Iya, sampai 7 tahun. Percayalah, kita belajar bahasa kasar bukan dari Raffi Ahmad saat itu kita nonton. Bukan kan? Tapi kita dapat bahasa kasar itu dari Kantin sekolah. bagus. Iya kan? Kalau kita nggak tahu bahasa itu, kita dibilangin, "Yeah." Cupu. Itu Cupu, dia. terus Jadi, anak rumahan, anak mama. Ya kan? masa bahasa ini aja nggak tahu? Itu hal yang gue lihat dan gue coba buat. Karena sudah banyak orang yang mengira apa yang gue lakukan dengan istri gue di sosial media itu kayak gimmick. Jadi beberapa bintang tamu cewek yang kadang-kadang gue undang, Asli kok. itu merasa kalau nyekil. Nyekil tuh apa tuh? Nyekil itu kayak mencoba, mendekati gitu. Orang nggak kenal aja. Iya, itu Ya dia. kan? Tapi aku biarin itu, masalah itu, maksudnya asumsi itu, ya udah biarin aja gitu. Karena yang toh akhirnya merasakan adalah kamu gitu, yang maksudnya datang ke rumahku, terus kayak gimana aku sama istriku seperti apa, terus kayak Anjing-anjingan. Tadi kan? ya betul. Iya dong. Ya, betul. Yang tadi Mas Uus bilang kalau kita ngomong kasar yang disalahin public figure, contohnya nih Mas Uus mencontohkan pada anaknya. Tadi menurut aku Cio tadi nggak sengaja ngomong anjing, tapi Mas Uus akan nyampein dengan halus, nggak pakai marah-marah. Kalau sama aku dulu langsung diceplok gitu mulutnya. Jadi kita kalau habis ngomong asu, asu tuh anjing maksudnya. Iya, iya. Ngerti aku juga orang Jawa karena aku juga, nenek aku juga orang ceper. Oke, Iya. kalau kita ngomong asu tuh langsung mukul mulut sendiri kan. Iya, Tadi iya, Mas iya. Uus nyontoinnya dengan Cio kalau mau ngomong anjing di rumah aja, jangan di sekolah. Gitu. Iya, emang. Ya karena gimana? Karena rumah kita kan bukan rumah sultan ya. Waduh, tatapannya ini loh. Tatapannya ini aku suka loh. Kayak kita bukan rumah sultan. Jadi ketika kita lagi main game, kita lagi apa? Karena kita kan pakai headset kan. Jadi kita nggak sadar kalau ada, oh ternyata ada anak aku. Jadi kayak ya sudahlah. Tiap background rumah tangga pun, apapun itu yang terjadi, itu ya udah memang kita tidak bisa nyalahin gitu. Karena kayak waktu kita SD, SMP gitu, kayak kita ketemu sama taruhlah anak kampung gitu, bahasanya sembarangan. Apakah kita jadi nyalain orang tuanya? Kan enggak. Enggak. Ya salah kita aja ngikutin. Itu dia. Makanya gue bilang kayak ya udah, maksudnya kayak Ya yang udah. ngontrak. Nggak apa-apa kok ngomong kasar. Iya, tapi ya tahu tempatnya di mana Tahu gitu. ngomong sama siapa. Iya. Kalau sama orang tua kan nggak mungkin manggil mah pah, bukan yang
Mapa tapi kowe su gitu nggak Iya, mungkin kan? bener. Tiba-tiba, kowe ini nafkah kayaknya kurang nih hari ini. Nggak gitu lah ke bapak sendiri. Tapi Maksudnya, temenku ada yang begitu. Sama mamahnya tuh ngomongnya kowe, sumpah. Ngomongnya tuh kowe. buat keluarga lain ngerasa itu aneh kan? Padahal menurut dia di keluarga dia kayak ya udahlah emang. Enggak, itu mamahnya juga stres punya anak begitu. Ternyata Serius, stres juga. itu stres. Serius sampai minta tolong gitu, minta tolong dong diajarin kok ngomongnya sama mamahnya kok kowe Oh, iya. gitu. Ya Tapi itu tetep maksudnya gitu. yang akhirnya kita harus menyadari kalau semuanya pada akhirnya juga ke orang tua gitu. Kita juga tidak bisa menyalahkan keadaan ekonomi, histori keluarganya, apa segala macam. Kita nggak bisa nyalahin. Yang bisa kita lakuin adalah ya udah gimana caranya, walaupun lu ngomong kasar tapi tetap berguna gitu. Iya, kayak Mas Uus. Tiba-tiba saya, Jason Ranti, salah satu sahabat saya, dia ngomong gini, Anda sopan, saya curiga gitu. Soalnya kalau Mas Uus ngomongnya baik-baik, tuh berarti di dalamnya sebenarnya penuh rahasia, ngerti nggak sih? Iya. Kalau aku lihat ya, aku Iya. kan cuma lihat di YouTube gitu Betul. kan. Kalau Mas Uus kayak ngomongnya kata-katanya baik, bijak, formal gitu. Wah, ini pasti ada sesuatu nih. Ya. Iya, tapi emang iya. Tapi ternyata setelah ketemu, Ya udah aja gitu. jadi Ya, kita gitu. baru pertama kali, hari ini kita baru ketemu. Baru salaman. Iya, baru Adel. salaman tadi. Lalu kita minum-minum Iya, sedikit. masuk. Ini botol kedua nih, guys. Ini botol kedua, ya betul. Sangat mudah gitu untuk menunjukkan kalau gue adalah YouTuber sukses dengan gue nyewa kantor gitu, nyewa studio untuk lebih proper gitu. Tapi kayak dengan bintang tamunya perempuan gitu, ada aja lah mungkin ya, lu juga perempuan kan, kayak laki lu tiba-tiba syuting yang biasanya di rumah terus tidak di rumah. Pasti ada kecurigaan kayak, kenapa nggak di rumah? Untung pacarku enggak ya, mungkin karena pacarku percaya aku gitu. Iya. Itu hanya berlaku untuk pasangannya, nggak percaya sama pasangannya. Dan percaya nggak percaya, Anda tahu kan ketika Anda ijab kabul, Anda berjanji untuk melanjutkan perjalanan hidup dengan lembaran baru, Oke. dan lembaran baru itu kosong kan? Iya, Ya, betul lagi. apapun bisa terjadi, Adel. Cuman kan ini rumah ya Mas Uus. Aku tadi ngomong di jalan tuh gini, kan dikabarin katanya nggak jadi di tempatnya Om Ded kan, nggak jadi di kantor itu. Terus katanya di rumah, oh, bagus lah. Terus aku ngerasa nggak, bebannya agak hilang, jadi nggak lebih deg-degan karena rumah. Iya. Nggak tahu kenapa, karena rumah, bukan apartemen, bukan kos-kosan Iya, gitu. karena Ya kan? karena rumah tuh karena- pasti ada istrinya, ada anaknya, ada krunya. Betul. Tadi juga ketemu Cio, tadi ketemu Bunda. Nah, makanya aku ketemuin kamu sama anakku, sama istriku. Tadi ngobrol juga. Kamu juga cerita banyak juga tadi. Ada istriku juga. Biar kayak suatu saat kamu bisa jadi temanku. Oke. Ih, Temenku. temenan sama Uus, ya Allah. Ih, Aku tadi di jalan bercandaan. bercanda apa Enggak. tuh? Kan harusnya aku ngonten nih abis ini. Aku Iya. bilang, nggak usah lah, udah ngobrol aja, ketemu temen. Heboh, Marcel. Hah, temen? Iya kan temenan, aku langsung gitu. Iya. Gitu. Aneh aja temenan. Aku suka aneh gitu waktu pertama kali ditelepon Om Ded aja kayak lagi nonton drakor nangis-nangis nih aku. Iya, iya. Terus ditelepon Adel, kan aku masih gitu ya. Iya. Ngapain Om Ded gitu? Habis nonton drakor Om, terus aku keluar kamar gitu masih ada anak-anak. Kenapa Bibi? Habis ditelepon Om Ded. Sebenarnya kayak amazed gitu yang diteleponnya beda ya sekarang. Dulu kan diteleponnya guru BK, Iya, iya. dosen bimbingan, komting, Di mana mama, Anda pasti gitu. dinilai sebagai perempuan yang tidak punya masa depan ya. Oh iya betul. Wah, Oh iya betul itu. tiba-tiba yang telepon Om Deddy. Iya. Kan aku sendiri juga abis nonton drama aku pause gitu. Kok bisa ya? Dan Kok bisa? Anda tahu tidak, Kenapa? teori psikologis yang saya buat sendiri. Apa? Orang yang menangis nonton drakor adalah orang yang pura-pura kuat dalam dunia nyata. Karena saya juga nangis. Dari banyak perempuan-perempuan yang gue ajak ke sini, mungkin ini lo adalah cewek pertama yang gue ajak ke sini yang kontennya adalah berbentuk opini. Oh iya? Iya. Sebelumnya kan ada. Siapa? Sama Magdalena itu kan? Magdalena kan ya makanan gitu, maksudnya bukan opini pribadi dia soal bagaimana dia ini laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, kehidupan sebenarnya itu seperti ini gitu. Oke. Aku pertama nih berarti.
ya yang diundang ke sini. Gitu. Jadi kayak kenapa gue juga tertarik karena sebenarnya untuk kita yang nonton ini kayak kita fun gitu karena kita ngelihat kayak seorang perempuan gitu mampu mengutarakan hal-hal yang mungkin ingin diutarakan perempuan dan geli buat laki-laki gitu. Beberapa perempuan mungkin ngerasanya kayak terganggu. Tapi buat laki-laki kayak anjing dibacain gue gitu. Oh. Nonton konten lu tuh kayak gitu, kayak oh jadi gitu. Iya, kalau gue ngeliatnya gitu. Ini buat laki-laki ya. Lu nonton taruhlah lu sebagai kru nih. Akhirnya lu bisa kerja sama Adele segala macam. Lu ngerasa kan kalau kontennya Adele tuh buat laki-laki tuh kayak geli. Kayak aduh iya lagi gitu. Aduh. Terbongkar gitu kan? Iya. Tolong Mas. Aduh. Enakan leciti. Kayak di kafe ya. 25.000. Biasanya 25.000. Iya. Terima kasih. Silakan. Tapi banyak laki-laki tuh akhirnya ada sih beberapa doang yang merasa kayak wah, jadi Mbak Adele tuh membenci laki-laki padahal enggak loh. Ya, Aku karena tuh nggak pacarnya ada pernah. di sini. Sini Sel. Teman-teman, ini adalah pacarnya Adele, ya. Ingat, kamu punya istri lagi. Calon istri yang cantik, bohai, dan itu juga kenapa kamu pengen sama dia kan? Yeah. Mau sampai kapanpun, kalau istrimu berkarir, calon istrimu ini berkarir, DM Titit tidak akan berhenti ya. Udah. Mau lihat yang baru? Waduh, kenapa kamu? Hanya ada nih yang kirim. Nggak cuman Marcel loh yang dapat DM Titit lah, WhatsApp. Tommy, manajer aku, Yeah. itu bangun tidur sarapannya kontol. Banyak orang yang nggak remeh kayak misalkan kayak rumah tangga itu nggak cuma sekedar seks, rumah tangga itu tidak cuma sekedar ini bla 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 segala macam gitu dan menurut gue itu sepenting itu loh. Kalau kita mau bandingin yang lebih enak banyak, yang lebih Bohai banyak, yang lebih gede, manuvernya bagus juga banyak. Tapi satu-satunya orang yang bisa menerima diriku yang perasa ini ngewe sambil ngomong sayang. Cuman RI1. Itu. Iya kan? Karena aku tidak bisa ngewe kalau tidak ngomong sayang. Itu ngomong sayang itu otomatis gitu kayak apakah aku akan ngebohongin orang ketika aku ngewe dengan siapa terus aku ngomong sayang kayak aku sayang tahu nggak sama kamu kayak gue jadi mikir kalau kenapa cowok-cowok tuh abis ngewe terus ngerokok. Aduh, enak banget lagi sama dia. Sayang gak sih gue sama dia gitu? Mempertanyakan. Iya. Dan apa yang lu utarakan dalam semua YouTube lu, dalam Instagram lu, itu semua mewakili. Dan orang yang benci adalah orang yang tidak suka dengan realita itu. Orang yang benci itu biasanya kebongkar. Cara-caranya tuh kebongkar, Aduh, tinggal iya lagi. laki-laki. Aduh iya lagi. Benci sama aku terus nyuruh aku pernah dapet DM gini, udahlah Mbak kamu tuh sekolah aja ngaji yang bener di rumah aja nggak usah bikin konten kayak gini. Karena apa, manuver kalian terbatasi bukan? Iya kan? Iya, karena iya. dia mau ngebohongin cewek lagi tuh, wah ini ceweknya nonton konten Adele Wulandari ya, Iya, dia paham nggak ya itu, gitu. itu yang gue lihat kayak ketika melihat ada perempuan seksi, cantik seperti lu dan itu ada di konten, kenapa mereka tuh berlomba-lomba untuk memperbaiki lu sih? Iya. Itu pertanyaan dalam hidup gue gitu kayak gue ketemu bunda kita sama-sama berantakan gitu, tapi yang lebih ngerti soal religi dan segala macamnya gue gitu. Tapi gue tidak menjadi semerta-merta merubah bunda, Iya. mengharuskan bunda untuk Iya. kenapa ya orang-orang itu ya? nggak tahu karena mungkin itu senjata satu-satunya. Senjata satu-satunya bisa. Di antara yang brengsek, akulah yang bercahaya gitu. Aku kasihan sih sama laki-laki begitu. Kenapa? Pasti jelek. Maksudnya tuh gini, Bagus. sebentar. Bagus banget. Gini. Anjing Adela. Ya Allah. Aduh, thank you hari ini, thanks God, thank you banget. Aku tuh nggak tahu kenapa ya makin kesini tuh kalau cowok-cowok nih ya tingkahnya aneh-aneh. Terus pokoknya pengen kayak krisis kepercayaan diri gitu loh. Jadi satu-satunya yang bisa ditawarkan adalah itu gitu. Kayak sosokan baik, kayak kamu harus berubah. Ngerti gak sih angin surga? Dia tuh kayak balon warna-warni tapi isinya angin. Gitu loh. Ya kan? Iya kan? Iya kan Mas Us? Iya, itu bener banget. Karena gini.
Karena gue pernah melewati fase itu. Oke. Tapi kan akhirnya berkembang, akhirnya Iya, nggak betul. ada di posisi itu terus. Jadi kayak gini, beberapa cewek-cewek yang terlihat nakal, ya taruhlah kayak Adele gitu, kelihatan nakal, ngebahas ini itu kayak frontal gitu, kayak ada fasenya gitu. Lu dicintai karena lu speak up akan sesuatu, dan akhirnya lu diserang karena speak up lu itu sendiri. Jadi kayak terus seperti itu, lu akan dicintai akan hal yang lu lakukan, dan lu akan dibenci dengan hal yang lu lakukan gitu. Salah nggak sih aku ngomongin tentang seks sebenarnya? Ini kita ngomongin hal fakta. Oke. Dengan konten-konten yang gue buat, gue menyelamatkan banyak orang bunuh diri. Dan gue yakin ada yang juga cerita sama lu. Dan lu pasti respon. Iya, banyak lah. Kita nggak ada yang tahu ternyata orang-orang yang nggak kita lihat tuh punya cerita yang luar biasa. Dan Ya. aku pernah searching juga, ternyata kasus bunuh diri itu malah lebih banyak terjadi ke laki-laki. Karena kalau cewek nih putus cinta, disambut ya sama teman-temannya. Oh ya ampun, ya gimana? Ya dia itu emang brengsek deh. Tapi kalau laki mau ngeluh malu, tengsin. Ya. Mau ngeluh kan cowok nggak boleh nangis. Teman-teman, iya, cowok nggak boleh nangis, terus kayak ke teman-temannya kayak, ya lah, gue sebelum ke tongkrongan aja gue udah diomongin begini, Nah, apalagi dengan masalah ini, jadi gue memutuskan buat bunuh diri gitu kayak. Iya. Itu hal yang apa ya, yang mungkin nggak semua orang pikir itu akan terjadi dengan orang-orang kayak kita gitu. Orang mungkin bakal ngira kita sebagai perusak generasi bangsa gitu, dengan mengajarkan ini itu, dengan sedangkan apa yang kita omongin adalah sesimpel realita gitu, apa yang kita lihat. Yang sehari-hari aja. Iya, dan karena menurut gua ketika orang bilang lu cantik, itu bukan hal yang baru. Yang lu butuh cuma didengar. Lu ngambil resiko untuk dibenci sama orang karena lu ngomongin hal yang ada di sekitar lu gitu. Tapi seorang-orang munafik, ngerti gak sih, Mas? Sebel banget dah. Aku tuh pernah nih ada di suatu instansi. Oh, pernah kerja kantoran? Oh enggak, pemilihan. Di dalam itu kan ada monopoli, wajar lah. Aku mewajarkan itu. Karena kan mungkin mereka juga... Karena maksudnya ada waktu lengang kali, jadi mereka main monopoli. Iya, betul kan. Biar nggak stres juga main Tuh, monopoli. Ya iya, Allah, betul. aku harus belajar nih kayak gini-gini ya. Gitu. Ya, terus kan pokoknya ya. diatur-atur, pokoknya Ya. yang menang udah ketebak lah siapa, dari baju udah beda, sepatu udah beda gitu kan. Tapi kita semua nggak ada yang tahu nih waktu satu angkatan. Ya. Terus waktu udah kelar acara, itu kebuka tuh satu persatu orangnya. Hmm. Aku tuh nggak pernah kayak jujur nggak, aku nggak pernah kayak gitu. Ya. Tapi aku ajakin cerita. Ya. Ngomong orangnya. Ya. Iya sebenarnya tuh aku bayar segini sama ini. Kok anjing ya, ini aku ikut kontes beginian tuh tulus loh, beneran loh. Dengan Ya, karena kesempatan yang ada. Dengan dipaksa kakak juga kan Ya. waktu itu. Orang-orang ini aku kumpulin, aku korek-korek informasinya. Oke, kita maju ke atas. Terus tiba-tiba pas aku udah maju ke atas, semua orang-orang ini tuh melupakan kita habis cerita itu semua. Terus tiba-tiba informasi itu tuh cuma datang dari mulutku. Hanya aku yang nggak punya, ngerti nggak sih, nggak punya backingan, nggak punya orang dalam juga. Aku cuma orang biasa, mamaku jualan nasi gitu kan. Terus cuma datang dari aku, terus aku punya power apa gitu kan. Kamu akan dikumpulkan dengan golonganmu. Kenyataan. Wih. Gitu tuh aku pernah tuh kayak Adela Wulandari. Aku pernah briefing. Kenapa orang ini jangan masuk ke sini? Gue bilang kayak, nggak, nih orang banyak ngejiplak jokes gue. Oh iya bener, Us. Kita harus terlihat ciri khas kita, originalitas kita dalam membuat karya. Gue setuju sih sama lu. Bener kan? Emang gini. Sekarang gimana rasanya, Bang? Kalau misalnya lu gini. Ya gue juga ya risih sih dengan kayak gitu-gitu. Iya. Pas ketemu orang yang langsung, oke, jadi siapa yang agak keberatan kalau dia ada di sini? Gini, kalau gue sebenarnya nggak masalah dia ada di sini, selama dia bisa menghormati jokes-jokes yang lain di sini. Oke. Bener nggak? Wah, gue sih nggak tahu. Nah, kan? Terus kesannya kita yang jahat. benci. Iya. Kesannya kita yang jahat. Iya. Terus aku dimusuhin. Aku bodoh amat waktu itu dimusuhin. Hello. Bodoh amat waktu itu. Karena aku ngerasa
Kenapa bisa sesama ini sih? Waktu itu tuh kan jalurnya kan habis dari situ model-modelan kan Mas, foto lah, catwalk apa Iya lah, macam, ya kan? karena gue kalau misalnya gue jadi teman lu juga gue gatel lah ketika kayak taruhlah gue suka ngelawak di tongkrongan, terus gue akhirnya dapat golden ticket stand up komedi Indonesia. Ya teman-teman lu juga ya udahlah, coba aja orang lu tiap hari juga ngelawak di tongkrongan gitu. Sama kayak lu kayak, ya lu cakep, ya kayak acara-acara warning kayak gini mah ikut aja kali gitu kayak. Karena lu punya chance buat menang, sama seperti gua. Tapi yang nggak mereka tahu adalah sifat kita yang sebenarnya. Serem ya itu ya, manusia. Lebih menyeramkan daripada hewan loh. Seserem itu. Bisa jadi kayak, ya elah, Adela bisanya bongkar aib orang doang gitu. Nggak cuma aib orang yang aku bongkar, aibku aja aku bongkar. Nggak usah repot-repot aib orang ah. Harus nyari tahu ngapain? Ngapain aib sendiri aja? Iya. Ini kayaknya ada jarang ketemu teman-teman deep talk ya. Lebih sering deep throat. Waduh. Waduh, tiba-tiba waduh. Nggak bisa gitu. Nggak, karena orang kayak lu, kayak gue ada orang yang patut dicurigai untuk kayak melakukan hal-hal tindakan Iya. amoral. Iya kan? Iya betul emang. Seolah-olah ketika ada kerusakan generasi bangsa yang patut disalahkan Kita. orang kayak kita gitu. Wah anakku ngomong kasar atau anakku bahas kondom misal atau bahas dildo gitu. Ini nonton kontennya ini nih pasti. Mungkin dia nggak berkaca kali ya sebagai orang tua gitu. Iya. Pernah nggak sih orang tua tuh mikir kayak, jangan-jangan anakku memergoki aku lagi main sama bapaknya? Tapi mereka nggak ngomong. Iya. Karena aku pun salah satu korban itu. Sama. Ih, aku kira setan itu. Engkik. Aku kira setan. Aku kira setan, ternyata enggak. Ternyata Aneh ya, maksudnya ketika sebelum menikah itu perbuatan setan. Tapi setelah menikah itu perbuatan bapak kita. Yang kita salahin setan. Iya, itu ada banget ya. Keluarnya satu-satu. Mama dulu. Bagaimana dulu ketika sebelum menikah itu dibilang perbuatan setan, tapi ketika sudah menikah itu perbuatan gue. Gitu kayak dengan bangga gitu ya. Aneh banget, tapi emang hal-hal yang kayak gitu tuh kan bisa disebabkan karena satu, kita bukan anak sultan ya, emang kamar. Kenapa sih bahasnya sultan mulu? Enggak, karena emang kalau misalnya kayak anak-anak sultan yang punya kamarnya privilege, sendiri, kamarnya sendiri, jauh. Kalau teriak nggak kedengeran, iya, kalau gitu. gitu juga nggak kedengeran Iya. kan? Dan kita tahu kenapa banyak orang selingkuh, karena ketika lagi ngewe pas lagi nikah, mereka harus diem. Oh nggak lepas. Iya. Oh. Karena takut anaknya gitu denger. Ya. Oke. Terus Jadinya mereka lebih memilih buat ya udahlah gua ngewe di luar aja lah, orang di luar mau bisa gua, wah anjing. sambil hardcorean gitu. Anjing enak gitu, bisa ngomong gitu kalau di luar. Kalau di rumah nggak bisa. Kalau di rumah nggak bisa. Harus jaga image. Padahal mah cuma pengen sekedar begitu. Iya, oke. Berarti Iya kan? nanti kalau bikin rumah agak jauhan berarti. Enggak harus jauhan, enggak harus ini rumah Anda, ini rumah anak Anda, tidak harus beda rumah. Maksudnya tapi beda kayak, kamar. Iya, tapi setidaknya kayak kenapa orang-orang Amerika tuh kayak Masih kecil udah pengen- dipisah gitu ya? bukan kayak mereka tuh nikah umur 40 saat mereka tahu kalau rumah mereka sudah settle, sudah punya rumah, sudah ini kamar anak yang emang sudah membedakan privasi antara anak dan orang tua gitu. Karena ya begitu, karena mereka tidak ingin kalau anaknya juga mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Yang gitu. belum di umurnya mereka gitu ya. Betul, gitu. Jadi kayak orang-orang kayak gitu tuh paling gampang buat disalahkan ketika ada hal yang buruk terjadi dalam generasi muda gitu. Udah kayak bapak-bapak selingkuh pas lagi dinas gitu. Banyak tuh. Kayaknya dari zaman dulu, kenapa baru sekarang dibahas? Karena baru ada sosmed. Karena orang-orang kayak kita speak up tuh tentang itu. Iya, Terus baru kebongkar. iya. Dan orang-orang kayak gitu dan jumlahnya lebih banyak, Nggak terima. nggak terima. Jadinya nyerang Nyalain kita. mau buta gitu. Bapak-bapak. Gue juga sih. Maksudnya yang selingkuh kan nggak cuma bapak-bapak kan. Iya, Di cuman berita juga banyak ibu-ibu yang wow. aduh,
Wow. Maksudnya kan nggak cuma cowok yang selingkuh, cewek juga gitu karena loh. ditinggal dinas. Iya. Karena ditinggal, yaelah, gue dikasih duit doang, ya udah duitnya gue pakai buat Biayain orang. Ya kan? lu tuh lebih cocok buat tinggal di Jakarta dibanding di Semarang tau. Karena Taruhlah lu datang ke Senopati. Senopati yang terkenal itu. Iya. Aku takut loh kalau lewat gitu, sayang ini Senopati. Oh, ini yang sering diomongin artis-artis ya. Iya. Wah, tempatnya Iya. Karena itu tuh kayak apa ya? kayak kontenku akan makin brutal kalau aku main ke sana deh. Melihat orang-orang. Tapi dengan konten itu kau bisa lebih menafkahi mereka. Iya, betul sekali. Untuk menjadi orang yang sepertimu, tidak harus merasakan. Iya, cukup lihat aja udah. Di sini Oh. SOP-nya sama nggak? Apa tuh? Kalau SOP pijet. Apa tuh? Kan ada yang, ya, kan ada pijet yang cuman pijet atau ada SOP-nya yang ada boleh mulut, boleh tangan gitu-gitu tetap ada. Ada. Berapa Mas Bos? Cuman, ya tuh, masalah berapanya sih ya? Gue nggak tahu sih. Kan biasanya teman-teman cerita. Cuman gue biasanya cuma ngantar sampai depan aja. Dulu waktu aku praktek, Praktek apa? tugas kampus. Serius tugas kampus. Abang kamu jurusan apa kuliah? Psikologi. Oh, psikologi, oke. Terus kita harus wawancara PSK-nya gitu-gitu Iya, iya. kan. Terus dengar tuh beberapa cerita dan Nih gue suka nih yang ilmiah gini gue suka. mbak-mbaknya itu rata-rata nggak mau diwawancara. Karena? Iya nggak mau. Udah Mas, kamu bayar aku aja daripada wawancara. Dia ribet gitu loh. Karena waktunya dia berharga. Kalau aku harus ngelayanin kamu wawancara sekian jam, misal sejam atau 2 jam, tuh aku bisa ngelayanin mungkin beberapa laki-laki yang kesana gitu. Terus juga yang kita tahu kan mungkin cewek-cewek aja masih muda, langsing-langsing enggak, udah tua pun juga jualan. Dan waktu ditanya customernya anak kecil, anak SD bayarnya 2.000, 10.000, anak SD sama mbok-mbok ibu-ibu udah tua gitu. Serius itu. Itu ugly truth soal kita ya. Maksudnya kayak negara yang saking ramahnya sampai ke anak SD juga ramah. Terlalu ramah sih itu, terlalu terbuka. Iya. Ramah. Ya, ini Ramah nggak harus masuk kali Mas. Iya kan? Ramah tuh ramah aja. betul. Ntar Iya benar. Itu setuju gua. Itu kayak Mbak Giordano pun ketika kayak silakan Kak Giordanonya Kak, belum tentu kita harus masuk kan? Iya, belum. Mbak Giordano tuh kan silakan masuk. Itu kan memilih baju. Iya. Kasih servis, bukan silakan masuk. Nggak mungkin. Iya, tapi maksudnya kayak dengan analogi yang sama, ketika orang mempersilahkan masuk karena dia ramah, bro. Ya bukan berarti kita harus masuk dong. Kayak gue nih, Mbak Giordano sangat ramah menyapa saya seperti kayak Mbak Mas Uus gitu. Ayo dong belanja di Giordano, bla bla bla. Lagi ada promo loh gini. Lagi ada promo bla bla bla. Terus kayak gue karena gue tidak butuh dengan baju baru, jadinya gue kayak maaf Mbak, enggak, makasih gitu. Kan bisa. Bisa. Masalahnya nih anak SD kan nggak ada pemikiran begitu. Karena yang dia butuhkan adalah pulang dari situ, datang ke tempat perosotan. Aku habis ngewe dong, gitu. Iya. Dan anak SD juga nggak tahu gimana caranya. Ini tuh aku kok kayak gini kenapa ya? Terus dia harus cerita ke siapa? Mungkin aja dia kalau cerita ke bapak ibunya dimarahin. Berarti Anda S1 ya? S1. Aku udah lulus loh. Sulit sekali aku bertemu dengan public figure yang S1. Banyak kok Mas Uus. Cuman kebetulan ketemunya yang belum S1 aja. Iya, betul. Tapi ketika kayak gini deh, kayak lu ketemu teman-teman yang sekiranya sehari-hari kayaknya nggak sefrekuensi, tapi karena lu being a good person aja gitu, kayak lu kayak gue mau orang baik, jadi kayak ya udahlah, gue ngobrol aja sama dia gitu. Terus rasanya ketika lu ketemu satu orang yang cocok banget tuh kayak anjing, thank you. Iya, happy banget ya rasanya ya. Sumpah. Itulah, bukan soal ngeremehin ini S1 atau tidak, cuman kayak nggak tahu kenapa ketika lu punya alasan ilmiah soal itu dan punya data pribadi gitu, maksudnya bukan data pribadi KTP ya, maksudnya kayak
data dari hasil riset lo sendiri itu sudah membuktikan dengan apa yang lo lakukan pun pertimbangannya semakin banyak gitu. Betul. Dan tidak ada satupun pekerja seks yang melakukan itu karena hobi. Mungkin ada segelintir. Tapi rata-rata mereka dengan alasan yang tak wawancarai kayak aku mau membiayain orang tua Iya, aku, pasti mau ekonomi. bangun rumah, mau Pasti ekonomi. sebenarnya mereka juga nggak bisa disalahin full. Mereka begitu kan karena ada pasarnya. Betul. Ada permintaannya. Ada pasarnya dan ada tekanannya. Dan yang parkir di sana tuh ya. Aduh. Kalau mobilnya Marcel itu kan platnya hitam. Ada bagus. Ya. Ngerti, ngerti, Nah, yang parkir tuh ngerti, gitu. ngerti, ngerti. Sedangkan yang disalahkan akan rusaknya generasi bangsa Yang adalah punya public figure. tatoan, yang Ya. ada sih tapi nggak banyak, malah justru yang rapih. Yang gitu tuh. Anda sopan, saya curiga. Gitu. Apa hal yang menurutmu kenceng itu terjadi dalam hidup lu dan lu ngerasa kayak orang kaya mah jangan dilawan ketika Wah, menjebak sekali nih. nggak, karena gue juga punya pengalaman seperti itu. Jadi kayak gue pernah ngebercandain teman gue, terus kayak ngatain dia, terus kayak ngeceng-cengin dia, terus kayak teman gue bilang kayak, "Us, lu jangan ngecengin dia, gue rumah dia komplit, ada PS, ada komputer, ada ini, ada itu gitu." Terus kayak gue kayak, oh jadi gara-gara dia punya itu semua gue jadi nggak boleh ngatain dia. Kalau kita tuh boleh ya, gini, kalau misalnya ada orang yang berlebihan gitu, Iya. kelebihan gitu, Iya. terus ada orang yang bilang nggak boleh ngatain, karena orang yang ngomong itu butuh dia. Ngerti nggak sih? Kayak misal nih, Mas, kita main nih Mas, nongkrong, terus Mas bilang ke aku, jangan ngatain Uus, dia tuh anaknya ini, atau dia punya ini itu. Ya mungkin Mas, atau dibalik deh aku yang ngomong kayak, jangan ngatain Uus gini. Mungkin aku butuh dibantu Uus ini. Kayak mungkin butuh nongkrong bareng dibayarin. Atau mungkin kalau lagi ada masalah aku bisa telepon, tolong dong gitu. Ya kan? Ya nggak? Ya dong. Makanya dia ngebela. Makanya dia akhirnya tunduk kayak, Tapi kita juga punya teman yang kayak tai gitu, yang kayak kesannya tuh kayak ngebela dia, terus pas kita ngobrol sama dia kayak, emang orangnya kayak tai sih, Us. Ya thank you sih gue, lu udah ngomong kayak gitu biar dia sadar dah. Ada yang gitu juga kan? ada. Iya. Dan akhirnya kita bisa memilah-milah kayak, oh ya udah. Akhirnya kita harus memilih teman. Iya. Ngapain kita temenan kalau kita nggak happy? Ya mending nggak usah ada temen. Kok aku berasa dijahatin waktu itu? Oke. Mungkin maksud kalian nggak jahat ke aku Iya. gitu kan? Cuman memihak yang lebih kaya aja, yang lebih pengaruh. Mungkin lebih tepatnya kalau di posisiku itu mungkin mereka lebih memihak ke orang yang nggak punya pendirian. Ini berat sekali ngobrol sama Adel nih, anjing emang. Serius. Kayak nggak punya pendirian, misal nih si A nih yang udah lama gitu kan, terus dia mau berkumpul sama orang-orang yang mau disetir sama dia. Lah aku nggak mau disetir. Aku nggak mau jadi buntut, aku mau jadi pala. Walaupun pala ayam tapi kepala. Ya itu dia anjing, gue baru mau ngomong itu bangsat. Iya. Kalau mereka mau disetir jadi buntut, mau mereka tuh disetir sama naga, buntut. Mau naga tuh buntut. Kalau aku kepala, maupun mau hewan apa deh, nyamuk kayak kepala aku. Mau kata barongsai low budget ya. Iya, barongsai low budget tuh yang cuma 3 orang gitu ya. Tapi kepala. Kepala ya. Aku nggak mau jadi buntut. Kita berteman oke. Aku mau kok temenan sama siapapun, aku nggak milih-milih teman. Sama. Cuman kayak kenapa sih lu nggak mau temenan sama ini kayak kita hidup udah lumayan ya. Maksudnya kayak ketemu banyak orang, kita bisa menilai. Karena kita tahu orang-orang kayak kita tuh sering banget dan gampang banget buat di pelintir lah. Pentil lah kita kayak gampang banget dipelintir. Iya kan? Ya
Zaman dulu gua sekolah aja kayak, Peribahasa di pelintir tuh kan macam-macam nih Mas. iya. Nggak cuman pentil. Cuman kayak Bisa rambut. enggak, cuma menurut gua melintir pentil tuh gampang, kayak lu gini aja dah, lu zaman lu sekolah pasti ada kayak coba tebak pentil gitu. Dan pasti dapet gitu. Jadi kayak emang gampang buat dipelintir. Pentil itu gampang buat dipelintir. Jadi kita pentil lah ya. Lebih enak intil sih Mas. Kalau Anda laki-laki mencari istri yang pintar masak, bersih-bersih rumah, nyetrika baju rapi, ya Anda kayaknya itu cari pembantu. Bukan nyari istri. Iya betul. Betul. Karena kita akan menyadari kalau ada suami yang baik banget tapi penghasilannya nggak ada. Ada yang penghasilannya ada banget tapi setia juga enggak gitu. Jadi kayak selalu di situ gitu. Lu nemu perempuan yang ngewenya enak ternyata nggak bisa masak, ya udah maklumin aja, kenapa Iya, sih? betul. Kan bisa GoFood. Ya kan? Tapi nggak ada GoSex. Betul Mas Uus. Solusinya kan sederhana. Tapi urusan ranjang tuh penting loh. Dosenku pernah ngadain penelitian, jadi sebagian besar orang alasan bercerai itu karena urusan ranjangnya nggak beres. Kayak misal nih, kalau misalnya si suami pengennya, sayang aku tuh pengen pentil aku tuh diemutin gitu. Iya. Nah, tapi tuh si suami tuh nggak mau ngomong sama istrinya. Terus istrinya Lu harusnya sensitif, kayak ngerti dong gitu ya. Si tolol. Ya nggak mungkin lah. Terus si istrinya ada yang pengen, sayang aku tuh nggak mau foreplaynya kelamaan, aku tuh pengen durasinya tuh begini-begini. Ngomong. Iya. Biar tahu. Jadi urusan ranjangnya beres. Kalau nggak ngomong mana ada yang tahu. Gue tuh pernah ya sampai di tahap kayak gue sama bini gue gitu, kayak ngewe, sama-sama ngewe, terus kayak kita barengan ngomong gini. Gue ngomong, bunda enak gak? Terus dia ngomong, ayah enak gak? Tapi barengan. Itu enak loh. Terus kayak, gue kayak, kenapa lu mentingin gue? Enggak, kenapa lu mentingin gue gitu. Jadi kayak, ngerti gak sih? Tapi itu yang berkualitas, ngerti nggak? Iya, jadinya kayak, jadi selama ini. Sama-sama memuaskan. Iya. Misalkan taruhlah gue lagi, adalah variabel laki-laki kenapa kita jadi keluar cepet lah, ada variabelnya lah. Variabel. Entah gue ngerasa lu lagi hari itu lagi cantik banget, lu lagi hot banget, lu lagi, bener? Lagi enak. Lagi kayak anjing nih orang. Ini Momennya gue 6 tahun ya sama lu nih, cuman gue ngeliat lu seru banget, kenapa konak gitu. Harusnya kan, Iya. menurut logika, gue harusnya udah gak konak sama lu karena semua bagian dari tubuh lu tuh gue udah lihat gitu. Lu pakai baju ini itu tuh gue udah lihat, tapi kenapa hari ini Anda begitu? Berbeda ya? Iya, Anda bukan parfum Axe gitu, tapi kenapa kesan pertama begitu menggoda? Oh! Itu pasti cepet. Itu pasti cepet ya? Itu pasti cepet, Adel. Itu pasti cepet. Terus kayak, bunda makasih ya, gitu. Iya, ayah nggak apa-apa. Bunda mau dikeluarin nggak? Nggak, ya udah nggak apa-apa. Ayah aja dulu. Terus gue kayak, udah ke bunda. Makasih ya, I love you so much, thank you banget. Gue bilang gitu. Ya udah. Gue ke bawah, gue ngerokok. Anjing, salah nih gue nih. Besok bayarnya gimana gitu. Itu gue pikirin gitu. Jadi kayak apa ya, kayak distraksi daripada media ngomongin gua apa, ini tiba-tiba Lebih kepikiran ini. Ya, terus kayak kita lagi dalam kondisi lagi bermasalah, kita keluar cepet. Terus istri kita tuh ngerti gitu kayak, bunda kan belum keluar, terus kita dipeluk kayak, udahlah, udah nggak apa-apa, besok juga bisa lagi gitu. Kayak aku tahu kok, ayah coba mau ngerilis stres aja, mau gini gitu, kayak dibacain gitu gua sama dia. Terus kayak, lu tau gak kalau cowok dikasih gitu hasilnya apa? Nangis nggak? Betul. Tapi tegangan stres luar biasa loh. Yeah. Dan maksudnya kalau melampiaskan itu ke istri dan akhirnya nge-seks terus stresnya hilang tuh menurutku it's okay. Iya, dan beberapa apa ya, ada beberapa hal dari Twitter yang kadang-kadang gue bilang ya,
girls atau boys gitu yang bilang kalian itu nyari pasangan buat kalian itu orang bukan tempat rehabilitasi. Itu tuh menurut gue salah sih. Siapa sih yang nggak mau rehabilitasi gitu? Kadang-kadang gue berpikir seperti itu. Orang mana sih yang nggak usah dengerin aku? Semua orang pengen didengar kok, iya kan? Ya kenapa tiba-tiba kayak orang-orang di Twitter yang menurut gue kayak udah open minded lah, udah menerima semua bentuk rasa sakit, yang sudah bisa menerima bentuk segala macam pahitnya realita gitu. Terus kayak ngomong kayak girls, boys, kalau ada orang rusak yang minta dibenerin dan itu dia minta lu, jangan mau. Karena lu orang, bukan tempat rehabilitasi anjing. Justru kalau aku cewek nih ya, justru kalau ada laki-laki yang dengan gamblang minta aku pengen berubah, berarti kan udah ada kemauan di dalam dirinya. Justru itu yang kita bantu. Cewek-cewek tuh goblok adalah giliran cowok yang emang mau berubah dan ngomong langsung nggak diterima, ditolak. Tapi giliran cowok yang nggak mau berubah, dia berusaha mati-matian ngerubah. Ya kan? Yang ngomong perempuan, Ya kan? Thank you Adele. Seperti kita akan akrab setelah ini ya. Ya kan? Cewek tuh kadang tolol. Aku pernah ada di fase itu gitu loh. Terus ada beberapa temanku juga yang aku, nih cewek nih misal, aku tahu nih ujungnya aku sama dia tuh jelek. Udah tahu loh. Iya. Tapi tetap diterabas. Endingnya nangis-nangis tetap. Padahal udah tahu endingnya di mana. Itu cewek tuh. Itu terjadi dengan Bunda. Bunda tuh cuma nganggep gue kayak, ya lalu mau gue cuma pengen ngewe doang gitu. Oh lu cuma nilai gue gitu. Gue bilang gitu. Lu sadar nggak? Lu sempat ngomong gini sama gue, kalau lu tuh butuh bantuan. Apa yang gue lakuin ini adalah hal yang lu minta tahu. Kenapa lu tuduh gue menjadi orang yang sama seperti orang-orang yang cuma pengen sekedar seneng-seneng sama lu gitu. Seperti orang masa lalu mungkin pernah punya pengalaman begitu. Tapi gue juga sadar kalau mungkin traumanya dia itu membuat gue disamaratakan dengan yang sudah lewat gitu. Jadi gue juga pernah bilang juga kalau rasa sakit yang lu simpan dalam hidup lu, yang bakal nanggung itu orang terakhir yang bakal lama hidup lu. Jadi pastiin orang itu yang paling kuat. Iya betul. Bukan yang paling sayang. Iya. Mungkin yang paling sayang itu udah pernah ngajak lu ke Maldives, udah pernah ngajak lu ke Amerika, udah pernah ngajak ke Paris, kemana, apa segala macam. Tapi orang terakhir ini tuh bisa nerima rasa sakit dari orang yang sudah melukai dia gitu, yang udah ngajak dia ke Paris, udah ngajak Iya dia betul. Udah itu aja udah. Betul. Kita nggak butuh orang yang bisa nolongin dunia gitu, tiap orang help gitu ditolong gitu. Tapi seenggaknya satu ditolong gitu. Kita tuh butuh pasangan yang ketika aku sama dia dan itu di posisi aku paling lemah, paling rapuh, paling rusak, tapi aku nyaman. Kita harusnya sama orang kayak gitu ya nggak sih? Dan orang itu, kalau itu orang biasa, dia bakal ngerasa kayak dia dimanfaatin. Tapi kalau orang itu kuat, dia sadar kalau ya mungkin kalau gue hidupnya sama kayak dia juga gue nggak bakal, ya gue mungkin bakal ngelakuin hal yang sama gitu. Om Deddy Corbuzier pernah ngomong kayak gini. Jadi ada sebuah cerita di hidup dia yang gue gak bisa ceritain. Tapi intinya gini. Lo tau gak, di antara semuanya tuh, gue sayangnya sama si ini. Gue sebagai orang yang ngerasa paling dekat sama dia kayak, aduh anjing gue gak disayang sama dia. Tapi gue paling percaya sama lu. Percaya itu di atas cinta. Okay. Oleh karena itu, ketika lu yakin dengan Tuhan, lu disebut keyakinan kan, bukan kecintaan. Iya, keyakinan. Dalam ya Allah. Kepercayaan, keyakinan, bukan kecintaan, bukan kasih sayangan. Keyakinan. Karena sekali lu mengkhianati hal itu, lu bisa mengkhianati, anjing dia selingkuh nih, anjing cinta gue berantakan. Enggak, yang dirusak tuh kepercayaan, tau, bukan cinta. Betul. Dari kepercayaan yang udah dirusak itu jadi ke cinta ya. Gokil. Kepercayaan rusak, semua rusak. Banyak yang bilang kayak, kenapa sih Bang Us, lu tuh selalu ngundang orang-orang yang
sefrekuensi. Gue nggak tahu gue bakal sefrekuensi sama dia. Gue ngobrol sama dia jauh sebelum konten ini terjadi gitu. Terus kayak ketika lu melakukan sesuatu hal yang diiringi dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan lu tanpa sadar lu develop gitu, lu progress, lu ngelakuin sesuatu hal yang akhirnya gue juga bisa mencocok logikan kalau kenapa percaya dan cinta itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Itu barusan. Iya. Orang tua cinta sama lu, sayang sama lu. Tapi ngelarang, Belum percaya berarti. tapi nggak percaya. Lu udah tahu nih kalau lu tuh kayak ngasih gaji ke kru lu tuh di atas rata-rata gitu. Amin. Itu bukan itu bukan cinta, itu bukan kasih sayang lu karena lu percaya sama mereka. Karena lu terbantu pekerjaan lu dengan mereka. Betul. Karena kepercayaan lu kasih, mereka pun bisa ngasih balik gitu. Aku sama Kotomi, dia tahu PIN emailku nyantol di dia, Ih, Instagram nyantol di dia. ih, Del ini atas namanya siapa? Aku sama siapa? ini, Kotomi aja lah. ini. Karena gua ngambil duit dia yang ngambil. Tapi untuk dapat orang seperti itu sulit. Sulit. Mudah Untuk jatuh cinta tapi sulit untuk percaya. Iya betul. Iya. Orang yang jatuh cinta punya masalah apa? Trust issue, bukan love issue. Trust issue. SOP dalam pernikahan gue adalah gue tidak akan pernah melarang lu main sama cowok manapun. Lu mau jalan sama temen laki atau apa segala macam yang lu sudah feeling kalau dia mau ngedeketin lu, gue sama sekali tidak melarang. Sama sekali? Tidak. Tapi begitu lu mengkhianati, kesempatan sama gue cuma sekali. Lu mau mohon sama gue, lu mau bunuh diri, gue bakal bilang kayak matilah dengan semua penyesalan itu. Lu mau nyalain gue, gara-gara lu dia jadi bunuh diri apa segala macam. Enggak, matilah dengan penyesalan itu. Karena kepercayaan kan sulit didapat. Itu dia. Sebegitu berharganya kepercayaan gue akan seseorang sehingga konsekuensinya pun akan juga berat gitu. Kadang-kadang orang suka nggak nyadarin gitu kayak ketika menikah itu seolah-olah tuh kayak punya pasangan itu kayak full package gitu ya. Karena waktu pacaran, oh lu bisa ngertiin gue ini, lu bisa ngertiin gue gini, lu bisa kayak gak, lu bakal hidup serumah bro. Waktu lu pacaran lu beda rumah. Kalau udah nikah kan pasti bareng ya? Iya. Bangun ampun. tidur liatnya itu, mau tidur liatnya itu, lagi sakit liatnya itu. Mie goreng. Biasanya gue pakai cabe. Gue minta dia bikinin. Lah kok kurang? Kok nggak ada capeknya? Iya. Itu aja bisa kayak aduh. Jadi pemicu masalah ya? Iya. Kenapa ya? Karena dari awal nikah kan sudah dibilang kenapa itu fungsinya penghulu, kenapa penghulu mahal. Untuk merestui hubungan kalian, untuk membuat sah hubungan kalian, untuk melanjutkan ke lembaran baru. Lembaran baru, mau kalian mau pacaran 8 tahun, 9 tahun, mau 10 tahun, kalau udah nikah mah lembaran baru. Berarti nih kalau saran dari Mas Uus nih yang udah nikah 6 tahun, kalau misalnya aku mau nikah nih, terus harusnya gimana nih? Kan takutnya beda nih. Tidak bisa, karena kita milih pasangan juga gambling, itu judi. Jadi kita milih pasangan tuh haram? Ya memang sebelum ijab kabul kan emang haram dulu. Cuman yang gambling kan bukan cuman milih pasangan. Iya. Hidup. Setelah kita yakin sama dia pun juga belum tentu dia membahagiakan kita kan. Makanya gue gak peduli orang mau tatoan, gak tatoan, semuanya orang gambling. Ada yang gak pakai tato, brandnya banyak, ya gak apa-apa. Tapi gambling. nggak tatoan, nggak minum, nggak narkoba, tapi ngapain yang kita nggak tahu gitu kan, yang jelek-jelek. Jago banget lo sekarang ya mancingnya. Adel, benar. Saya lupa Anda juga punya channel YouTube ya. Apa yang salah dengan kata-kata saya? Tidak ada, cuman kayak yang gue suka aneh tuh kayak ya orang-orang kayak menganggap kayak ya mungkin kayak lu dengan konten-konten lu, dengan gue dengan konten-konten gue, dengan semuanya yang mungkin 18 tahun ke atas lah gitu, yang kasar, yang apa, yang gue nggak bisa bilang apa adanya ya, karena apa adanya orang tuh beda-beda gitu. Ada orang yang emang nggak menolak hal-hal yang kayak ngomong kasar apa segala macam gitu, tapi ada di sisi lain yang emang itu di sekitar kita gitu, kita kayak jembut gitu, kayak
jemput itu apa? Gue pernah. Ada yang ngomong nanya, jemput itu apa? Bukan nanya, jadi kayak emang jemput itu apa? Jadi kayak nantangin gue bilang kayak ya gue cuma denger dari teman-teman gue ngomong jemput kayaknya Asik gitu ya. asik Enak gitu. ya, lepas gitu ya. Stress release tuh aku ngomong jembut. Kontol gitu tuh kayak stress release. Itu gitu enggak tim kesayangan kita kebobolan. Kontol, enak banget. Kenapa dilarang ya? Ya karena memang seharusnya kontol itu tidak keluar dari mulut tapi masuk ke mulut. Gue selalu concern terhadap perempuan-perempuan yang berkarir gitu. Karena laki-laki itu makhluk paling insecure. Sebenarnya iya. Dari semua hal yang dibilang nih, di pundak gue ini ada orang tua gue, ada adik-adik gue, ada lu, ada anak gue, ada teman-teman gue segala macem. Kesannya paling strong. Luarnya. Iya, tapi padahal mereka nggak sadar kalau pilar mereka tuh retakan-retakan pilar yang disambung lagi, ngerti nggak sih lu? Makanya ketika ada cowok, nggak tahu ya kalau buat cewek-cewek kayak lu jalan sama seorang cowok terus kayak lu nonton film yang kayaknya kayak nggak ada apa-apanya gitu, kayak apaan sih ini film aneh banget, terus tiba-tiba laki lu nangis, lu harus tanya dia kenapa, bukan kayak yang ya lagi tuh doang nangis gitu. Relate sama dirinya. Cowok begitu ceweknya nangis pasti ditanya, Iya. kamu kenapa gitu. Tapi ketika ceweknya nggak kenapa-napa, nggak nangis, nggak apa, terus tiba-tiba cowoknya nangis, cewek tuh kayak, apaan sih kamu? Kenapa nangis sih? Elah, orang dari film nggak ada sedih-sedihnya gitu. Untung aku nggak gitu ya, Mas. Tapi itu dia. Tapi lu ngerasain kan ada cowok yang Iya, kayak gitu ada. kan? Iya. Ada cewek yang nggak pengennya di ngertiin, Iya. nggak mau ngertiin sama sekali. Terus akhirnya cowoknya ya effort banget pacaran sama dia ya, mending Ya. nyari yang ngerti kan. Ya. Terus dia akan nangis, marah-marah, nyalain cowoknya, play Lo victim. sama pasangan lu udah berapa lama? 2 tahun? Nan? Jadi selama lu berkonten sama dia, Iya, dia tahu apa yang aku omongin di konten semuanya. bahkan dia yang bantu juga. Yes. Gini ya, ini bini gue lagi jualan piyama, gue support. Karena gue pengen bermimpi kayak, gue pengen setahun nggak ngasilin duit gitu, bini gue aja. Nggak apa-apa, asal dua-duanya setuju. Gue yang ngurus anak, pengen agak ditukar aja. Kadang-kadang itu kita lupa kalau petualangan itu tuh bukan kayak, misalkan kayak, gue belum pernah ke Paris, gue belum pernah ke Swiss, gue belum pernah ke Australia gitu. Kadang-kadang petualangan itu tuh lu bikin sendiri tahu alurnya. Kayak lu kayak ibaratnya kayak, lu sama pasangan lu tuh udah saling menjelajahi gitu. Lu udah tahu nih bentuknya seperti apa nih. Oh iya. Yang lu pilih apa coba, kayak ke Swiss yuk gitu. Kenapa kayak gitu pernah ke sana? Iseng aja nyobain lagi, jadi petualangan baru dengan posisi yang berbeda gitu. Dia yang nyari nafkah, gue yang nganggur gitu. Adventure itu kadang-kadang petualangan itu bukan hal yang belum terjamah gitu, tapi kayak memaksimalkan hal yang sudah lu jamahi. Mengeksplor apa yang udah kita punya. Ya nggak sih? Terima kasih Adel. Bener kan? Ya. Dan kalau misalnya nih Mas Uus emang mau ngurus anak tuh sebenarnya nggak salah loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak, sama sekali nggak apa-apa. Gue mau dibilang pecundang. Lihat nih, karir si ini udah sampai sini. Si ini udah sampai sini. Enggak. Belum tentu dia bahagia. Ya anjing ya. Manusia. Iya, karena menurut gue kayak apa ya? Kayak kita harus ganti role play nggak sih? Kayak kita kayak ngewe aja, kayak ada Dogi, ada missionary, ada... Ngewe aja cowok nggak selalu harus di atas kan? Iya. Iya kan? Kenapa lu gengsi untuk melakukan hal yang sama di tempat lain gitu? Lu percaya? Kenapa gue selalu believe dengan apa yang gue lakuin apa segala macam? Karena ketika gue kenapa-napa, bini gue juga gak bakal tinggal diam, dia juga bakal ngelakuin sesuatu gitu. Sama seperti lu, ketika lu takut untuk ngelakuin sesuatu, kalau memang dia nih emang bener buat lu gitu, dia juga bakal berjuang buat lu. Betul. Simple. Berjuang tanpa selingkuh itu sulit tau. Oh iya? Iya.
Dan buat orang-orang yang melakukannya berarti emang lu hebat. Yang bisa bilang hebat adalah orang-orang yang merasakan itu. Buat orang-orang yang selingkuh mah dulu dibilang tolol. Memutuskan untuk hidup bersama dengan satu orang yang sama. Aku pernah dengar kata-kata itu tuh. Tapi kayak enak gak sih kalau misalnya kita berusaha bareng-bareng nih, terus kita mendapatkan sesuatu gitu. Terus kita menikmatinya berdua, karena itu hasil kerja kita berdua nih. Iya, tapi kadang-kadang kita punya ego masing-masing gitu kayak. Aku beruntung sih dapat bentukan Marcel. Kadang aku nanya, cewek kan suka mancing-mancing gitu kan. Tapi itu cantik ya? Emang masih cantik nih cewek? Cantik ya? Biasa aja. Cewek kan suka nanya kayak, bodinya seksi ya? Kamu nggak nafsu tuh sama cewek begitu? Marcel yang apa sih? Kok arahnya ke situ? Gitu. Gue juga sama bini gue 6 tahun nikah, gue ke mall. Kerjaan gue tuh kayak, ini ada keluarga lah yang, bini gue pakai baju seksi kan. Gue suruh jalan duluan aja. Bun, jalan duluan bun. Lihat nih, ibunya nih, istrinya, punya anak banyak, diurus sama dia sendiri, bapaknya main handphone. Lewat bun. Bapaknya pasti. Iya. Tuh sampai muter tuh. Kurang tertutup apa itu istrinya. Aku pernah begitu mas, sampai orangnya berantem sama ceweknya. Pakaianku nggak ada yang terbuka, pakai kaos, bawahannya batik, duduk di McD. Depan aku tuh suami istri, pacaran mungkin ya. Karena suaminya nggak connect diajak ngobrol, akhirnya berantem. Terus akhirnya aku dimarahin sama teman kakakku. Kamu sih dek, salah aku apa? Aku nggak ngapa-ngapain. Sama kayak orang-orang yang nyalahin pacar laki-lakinya yang suka sama Anya Geraldine. Gara-gara lu Nya, cowok gue jadi minta gue pakai baju gue gini. Kalau nggak cocok kenapa harus sama dia? Tinggal cari yang lain lah. Yang nggak harus nuntut kamu untuk berpakaian seperti itu, nggak harus nuntut macem-macem. Iya. Kasian tuh, tertekan tuh dia. Itu pasti kalau diajak minum sama Mas Uus, ngomongnya panjang tuh sampai subuh. Tentang cerita hidupnya, yang dia nggak bisa jujur, bahkan sama keluarga terdekatnya sendiri. Mas Uus nggak mau jadi orang baik yang nanyain orang itu. Akan kalau dia yang ngomong duluan. Serius? Gue selek sama orang. Orang itu sekedar kayak yuk gitu, gue udah maafin tanpa dia harus ngomong maaf sama gue. Dengan dia nyapa gue duluan, gue udah maafin. Karena buat ego seorang manusia untuk kayak dia nyapa duluan Sulit lah, apalagi dia punya fans. Apalagi kayak ibaratnya kayak apa ya, kayak nggak harusnya orang yang bertekuk lutut sama gue, bukan gue yang harus bertekuk lutut. Tapi buat dia kayaknya gue harus duluan deh. Itu aja kan sudah proses dia kompromi dengan dirinya. Kasian. Mendingan kayak kita gini. Ya udah, kita sudah menyadari kalau itu adalah bentuk permintaan maaf, ya sudah. Kenapa harus? Enggak, lu belum minta maaf tulus kayak orang misalnya artis klarifikasi apa gitu. Enggak, ini kayaknya nggak tulus nih gitu. Nggak gitu. Sedikit gestur baik aja sudah cukup sih kalau kata gue. Iya. Kalau lu orang baik ya. Dia jahat dong berarti. Gila loh, ilmu ikhlasnya Mas Uus luar biasa ya. Ya kalau dulunya pernah susah sama teman kita paling akrab mah ikhlas apalagi. Dulu aku sulit tau Mas. Iya. Ya maksudnya akhirnya lu juga bisa cerita coba. Apa yang menurut lu kayak yang gue lihat seorang adalah Wulandari yang banyak diremehin orang karena bahasannya, karena topik yang dipilihnya. Tapi karena yang tadi Mas Uus omongin kok bener ya. Kok tepat. Bukan cuma bener, tapi kok tepat. Ya. Makanya aku nanya, Mas Uus pernah bangkit dari kematian kah? Terus dapat sesuatu gitu? Enggak ada. Kok bisa lihatnya? Tapi gue jatuh berkali-kali. Nah itu loh, pengalaman yang semesta kasih. Ya. Itu nggak semua orang dapat. Ya. Itu dia maksudnya kayak kadang-kadang orang-orang tuh percaya kalau kayaknya
Tuhan itu maha pengasih lagi maha penyayang gitu, tapi di sisi lain kayak lu melarang rezeki buat orang lain. Mereka beranggapan Tuhan maha pengasih, maha penyayang, menyelamatkan, tapi mereka nggak percaya. Iya. Iya, kayak misalkan kayak gue benci Adela, Wulandari gitu kayak, terus lu dapat rezeki gede, terus gue sebagai orang yang dekat dengan Tuhan gue bilang kayak, kenapa dia banyak rezekinya gitu. Ya mungkin tuh doa buruk lu yang dikonversikan oleh Tuhan. Ya udah, gue mah gitu aja, bos itu kayak, ya gue tahu siapa dalangnya, siapa sumbernya, tapi gue tidak pernah mencoba buat kayak udah ya you did this for a reason gitu, entah buat keluarga lu, entah buat nafkah hidup lu, ya udah, entah lu buat dipuji di kerjaan lu, ya udah nggak apa-apa. Tapi percaya orang kayak gitu mah hidupnya gitu aja. Elah, lu nambah begini. Yang pengen jujur mak lu yang dituangin gua. Kenapa aku? Aku mah pernah ada di posisi itu yang... Enggak, dari tadi tuh dia gak nuangin punya dia. Nuangin tadi di awal. Di awal, Mas. Di awal. Iya, 3 tuangan tadi gak ada yang ke lu, gua lihat. Gua merhatiin, bener. Lu mau ngulik gua. Enggak, ya Allah. Ya bener. Ini anjing nih emang ada. Kan Mas Uus kuat minum. Betul. Nah ya, nggak salah dong aku. Tapi ini kerasa konten gak? Enggak ya? Enggak. Biasa aja. Enak. Ya, aku karena... tuh kalau di kantor, tanya anak-anak, kalau mereka lagi minum alkohol, aku tuh yang nuang-nuangin. Ya. Aku suka aja nuang-nuangin. Gue tahu lu kenapa ngelakuin hal itu. Ayo minum. Enggak, gue tahu lu kenapa ngelakuin hal itu. Karena lu pengen tahu mereka kayak gimana. Karena lu punya trust issue. Wah. Seandainya cuma kebahagiaan segini yang bisa gue kasih lu maksimal, udah. Iya, lu. Aduh. Enggak, aku tuh pernah mempercayai orang. Ini bukan pasangan malah. Yeah. Aku percaya nih sama orang itu. Aku tuh tipenya nih misal udah percaya, udahlah. Yeah. Udah percaya aja gitu. Kalau salah ya dimarahin, diingetin. Tapi kok orang ini menyalahgunakan ya. Luar biasa ya gitu loh. Semenjak, iya bener kata Mas U, semenjak orang itu akhirnya aku keluarin, aku ilangin dari kehidupan tuh, orang baru yang masuk akan menerima rasa... Ya itu, bebannya semuanya. Dan mereka semua tuh hanya bisa jujur ketika di atas, ketika kena alkohol dan bukan pas kayak masih tipsi gitu, enggak. Oh mereka masih bisa mikir. Pas udah habis 1 botol, 2 botol tuh baru bisa jujur. Kayak Kotomi nih pernah, tiba-tiba dia cerita semuanya, besokannya ditanyain, Kotomi inget nggak cerita ini? Enggak, emang aku ngomong apa dia gitu? Yeah. Itu loh, itu yang aku mau. Waktu sadar dia bilang, wah kamu tuh begini begitu yang baik-baik semua. Nggak pernah ada keluh kesah, nggak pernah ada penyesalan dan lain-lain. Tapi pas kena alkohol kenapa ngomongnya beda? Enggak, Kotomi memang enggak. Gue tau nggak ada lah, waktu itu gue belum pernah ada di konten gue sih, ada namanya Marsha, dia salah satu dulunya pernah jadi pro player gitu, dan dari semua hal yang pernah diomongin sama gue gitu, dia cuma ngomongin doang. Dia lagi mabuk, dia mabuk parah banget. Anjing lah lu, kalau misalnya lu cuma sama gue cuma sekedar konten gue. Bang, gue udah lama ngomong gini ya, cuman lu anggap temen bang. Dari situ apa yang gue lihat, apakah gue bahagia dengan omongan dia? Enggak. Yang gue lihat adalah seberapa besar trust issue dia sama orang lain. Dan itu semua kebaca dari lu. Nggak apa-apa lah gue dibilang cewek nggak benar. Nggak apa-apa lah gue dibilang perusak generasi. Nggak apa-apa lah gue dibilang kayak, apaan sih cewek mulutnya gini banget. Selama gue masih punya pasangan dan kru yang gue percaya, udah. Dan kadang-kadang mungkin gue nggak menuruti itu semua karena gue takut ketika gue bermasalah, pacar gue, pasangan gue kena imbasnya, kru gue kena imbasnya. Boleh nggak sih gue agak sedikit fake gitu, walaupun ini bukan sebenarnya apa yang gue lakuin
semua ini buat mereka gitu. Tapi lu lupa kalau mereka semua ikut lu karena bukan lu yang seperti itu. Lu nafkain banyak orang, dan emang sedikit egois. Tapi setahu gue semua orang yang sukses ada egoisnya. Kenapa lu jadi diam, Del? Karena kalau aku ngomong banyak nangis. Oke, jadi teman-teman, ada beberapa hal dari yang gue tangkap dari Adele ketika gue ngobrol barusan sebelum konten ini terjadi. Sama seperti Rahel Chia, orang yang punya tanggung jawab banyak. Fuck lah orang mau ngomong apa, gue pengen lakuin ini gitu. Dan itu perempuan gitu. Dan mereka sadar kalau apa yang mereka lakuin ini akan ada imbasnya ke secara karir bakalan positif gitu, kayak cara psikologis nggak pernah tahu ya. Orang mah nggak perlu tahu. Tapi gue pengen mereka tahu sih. Cengeng sekali aku. Enggak. Orang nonton Korea adalah orang pura-pura kuat. Gue ngerti. Gue coba buat bahasain ya. Lu tinggal pilih ini setuju atau tidak. Mungkin dalam keluarga lu sudah banyak kecewa, lu tidak ingin melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Karena itu pun yang gue lakuin. Ada ini kah? PowerPoint di belakangku? Gak ada. Kenapa ada PowerPoint? Jadi kadang kalau aku punya masalah nih, atau lagi sebel kah, lagi apa tuh, suka aku bungkus nih masalahnya, terus aku singkirin. Seolah tidak terjadi apapun. Kenapa kita selalu nemu istilah kayak mengubur masa lalu? Karena dikubur masih bisa digali lagi. Kadang muncul sendiri. Aku tuh pernah nih. Nih tai sih. Marcel lagi di depan PC kayaknya. Terus aku cuman bikinin minum atau aku nanya apa gitu, karena Marcel waktu itu lagi mungkin hectic ya. YouTube lagi gimana gitu kan. Terus dia jawabnya tuh cuman mukanya nggak enak, terus ya gitu doang. Itu tuh aku bisa masuk kamar nangis. Nangis sampai gigit-gigit bantal gitu kan, karena nggak mungkin dong bersuara nangisnya kan. Iya, karena terus, anda tuh pemimpin di situ. Terus aku langsung ngelap air mata, terus langsung maskeran. Nggak kelihatan dong kalau maskeran. Terus keluar seolah-olah tuh nggak terjadi apa-apa. Marcel tuh tahu kalau ini tuh yang ngebuat kita semua hidup gitu. Jadi ketika kamu ganggu apa segala macam, kayak, ntar dulu nih, ini penting. Kamu juga penting. Cuman ini penting karena aku tahu tujuanmu tuh untuk bahagiain semua. Jadi ini harus beres. Kalau betul, aku ngomong kok akhirnya kayak tadi tuh aku begini. Terus kamu tanggapannya begini. Terus aku bilang, tapi aku tahu yang kamu kerjain tuh gini. Cuman kayaknya aku lagi manja aja jadi cengeng. Aku bilang gitu. Si itu ya. Orang-orang seperti kita yang tampak kuat. Wah, Uus, tidak ada yang bisa melukai Uus. Tidak ada yang bisa menghina Uus. Orang ngatain Uus tidak berarti apa-apa. Padahal sedikit gestur dari bunda aku menangis juga. Mas Uus juga sering kan nangis waktu keramas? Kalau keramas tidak. Oh enggak, atau pas hujan. Tapi ketika aku lagi mau Mobile Legend, kadang aku menangis. Kenapa aku bisa sejago ini pakai cow? Tapi aku tidak jago jadi orang tua. And you know what? Kadang-kadang gue nangis di depan Cio, tapi nggak di depan bunda. Cio, sorry ya kalau gue sering main game. Sorry ya kalau gue kayak sering nyuekin lu gitu. Bukan maksud gue. Tapi kalau kita nggak ada duit juga, gue nggak pengen lu susah. Sampai akhirnya kayak, aduh. Gue juga jadi ikut nih. Sampai di tahap kayak gue kayak kerja terus kayak ayah kerja kemana gitu, kayak ayah noise, ayah ada podcast gitu. Kerja buat apa? Aku bilang kayak ya buat Cio gitu. Buat Cio bisa sekolah ya gitu. Iya. Yang bikin gue nangis tuh kadang-kadang kayak sekedar
suntangan dari dia, terus dia ngomong kayak barakallah gitu. Ini anak gak tahu apa-apa gitu, tapi dia ngedoain gue gitu kayak. Bahkan ketika gue lagi ada kayak masalah apa gitu, gue kadang-kadang ngobrol sama dia gitu kayak, Cio maafin ayah kalau ayah nggak sempurna jadi orang tua gitu, kayak mungkin nanti Cio gede bakal lihat googling gitu nama ayah jelek gitu, banyak berita-berita jelek gitu, terus kayak maaf ya kalau ayah bukan menjadi orang tua yang membanggakan gitu. Gitu sama dia, kadang-kadang emaknya nggak tahu. Terus gue bilang sama anak gue kayak, suatu saat lo kena masalah, gue gak bakal bisa marahin lo. Karena gue jadi orang yang tumbuh, jadi orang yang penyayang, jadi orang yang pernah peduli sama orang lain karena masalah-masalah ini gitu. Gue bisa care sama orang lain karena masalah-masalah ini. Mungkin gue kalau tidak dipertemukan dengan semua masalah-masalah ini, gue bakal culun. Gue cuma bakal dibanggain karena gue artis sama anak gue. Tapi anak gue tidak berpikir dengan logis dengan apa yang dia rasakan di rumah kalau ayahnya berusaha untuk rumah gitu. Tapi nggak semua orang tua bisa ngelakuin ini loh, maksudnya. Itu dia kenapa gue bilang kayak kenapa gue tidak pernah marah terhadap orang yang menganggap gue, menghina gue dengan kekayaan gue berbeda lah, gue tidak sultan lah, gue bukan orang tua yang patut buat dijadiin acuan dan segala macam. Gue tidak pernah marah karena itu, karena gue dari awal juga gue masih belajar sampai kapanpun. Lu jadi istri, lu jadi suami, lu jadi orang yang ada di rumah tangga, sampai kapanpun lu akan belajar. Lu terlalu fokus untuk mendidik anak lu untuk menjadi manusia terbaik, sedangkan lu loser anjing. Lu melimpahkan semua ke anak lu untuk jadi yang terbaik karena lu loser. Lu tahu lu pecundang. Tapi gue gak mau ngelakuin itu. Kalau anak gue jadi loser lagi, ya udah itu anak gue. Seenggaknya loser ngumpul lah. Kalau Cio besar nanti nonton video ini nih, mau ngomong apa ceritanya? Selamat kamu nyampe di umur ini. Ya mungkin, ya sesimpel itu. Gue gak peduli anak gue sukses, yang penting dia survive. Itu cukup buat gue udah. Untuk sekedar anak gue kayak, ayah buat yang makan malam ini biar Cio yang bayar. Cukup. Ayah bulan ini gak usah syuting. Bulan ini sama Cio ya. Tapi bulan depan Cio belum bisa tackle. Belum bisa nanggung. Maaf ya, itu cukup. Karena orang tua gue ngajarin, sampai kapanpun lu jadi orang tua, tugas lu ngasih, bukan terima. Apa adalah tiba-tiba menangis? Saya juga lagi. Aku nggak suka dibahas keluarga. saya juga tidak kuat membahas keluarga. Iya. Kita orang yang kita berdua orang yang sama-sama pura-pura kuat di depan mereka. Cuman kalau Anda bisa diam-diam, saya bisa sambil minum, sambil ketawa, sambil nangis, itu tidak sehat. Menurut psikologis itu tidak sehat. Anda lulusan psikologis kan? Itu tidak sehat. Tapi ya sudah. Dengan begini gue tidak mencari kesalahan orang yang menghina gue sampai gue harus penjarain atau this is enough gitu. Nggak nyinyirin orang nggak makan. Gue juga nggak ngalamin gitu. Kalau nggak gini nggak makan. Iya. Mungkin mereka kalau nggak gitu mereka doang yang nggak makan. Kalau kita kan kalau nggak gini yang nggak makan kan banyak orang kan. Dan masalahnya adalah kadang-kadang apa yang kita lakukan itu bukan demi makan mereka gitu. Emang
kita aja gitu, ego kita aja yang ingin melakukan itu gitu. Yang ternyata kita nggak tahu kalau impact-nya ke mereka gitu. Yang pada akhirnya cuma kursi ini, TV, dan Mobile Legends yang membuat saya menangis, sudah. Ini pusingnya bukan gara-gara alkohol nih aku. Aku udah nangis udah dari sini. Tapi lu bakal tahu kalau cerita Bunda bakal jauh lebih menjadikan dibanding gue. Itu kenapa gue sayang banget sama dia. Ya gue cuma cerita gitu kayak, Bun maaf ya kalau kejadian-kejadian kemarin gitu kayak ngebuat Bunda juga jadi dihina gitu segala macam gitu. Karena gue selama 2 tahun ini gue ngerasa gue kayak gue mana-mana aja gitu. Kayak gue mencoba buat menjaga semuanya. You know? Seperti apa yang lo lakukan sekarang. Apa yang aku lakukan sekarang? Ya ngejagain semuanya. Terus tiba-tiba muncul masalah itu yang nggak tahu dari mana. Tiba-tiba orang upload video gitu. Terus kayak gitu kayak. Gue ngobrol sama bini gue kayak. Ya kali ya Bun ya emang. Gue brengsek kali ya, gue jahat kali ya gitu. Gue orang jahat kali ya. Pada di dalam hati gue makanya. Enggak sih, mungkin abis ini Mas Uus dapat rezeki gede sih, biasanya gitu. Aku selalu seuzon sama Tuhan ketika aku dikasih cobaan. Iya, kalau aku dikasih cobaan, gak apa-apa, laluin aja bisa kok. 2 Nanti tahun. pasti ada. Iya tahu, 2 Apalagi? tahun 2 tahun diboikot. Difitnah sana sini, dihina sana sini. Sekalinya rezeki dapat pas lagi pandemi. Jadi kayak apa ya? Mungkin kemarin gue mikirnya kayak kalau kejadian kemarin karena gue tidak bisa menahan diri gitu. Oke. Tapi yang kejadian ini kayak gue sudah menahan diri tapi masalah ini masih muncul. Terus kayak gue kayak sorry ya Bun, gue ngecewain lu apa segala macam. Hal yang paling mencengangkan dari bini gue, dia ngomong gini kayak, ya gue tahu lu gimana. Lu berusaha keras buat buat keluarga ini, buat semuanya. Bahkan buat teman-teman lu gitu tanpa harus lu tunjukin ke orang banyak gitu. Gue lihat semua ya gitu. Kenapa lu nganggap diri lu jahat gitu? Gue nangis gue. Udah. Apa aku jadi orang jahat aja sekalian ya Bun ya, biar tuduhan mereka sempurna gitu. Terus kayak bini gue bilang kayak, yeah. Mereka menang dong. Iya. Ternyata sebesar itu pengaruh orang terdekat sama orang-orang kayak kita gitu yang selama ini kayak nggak pernah tempat buat nyender, buat ngadu, buat kayak it's okay semuanya gini segala macam gitu kayak kita jadi superhero taruhlah gitu kayak. Oke semuanya, kita semua sudah selamat dari kebakaran, semuanya sehat, itu anak bayi juga semua. Padahal berdarah-darah nih. Iya, terus kayak Tancap-tancap nih. kita tancap-tancap gitu, terus kayak ada satu orang ngomong kayak, istirahat ya. Besok orang kemalingan nggak apa-apa kok gitu, tapi lu istirahat ya besok gitu. Itu nggak bisa kita tahan tuh. Air matanya nggak bisa kita buat-buat, nggak bisa kita hibur juga, emang gitu kayak. Gitu aja udah. Mengerikan memang relasi kuasa, relasi ekonomi, relasi image juga itu berpengaruh di kerjaan kita gitu. Dan orang-orang kayak kita yang gampang buat ditumbalin. That's it. Orang-orang kayak kita yang tiba-tiba mungkin muncul kayak beritanya apa yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kita dan orang sudah keburu menghujat lo, kita orang kayak gitu. Dan gue yakin itu yang ngebuat lo jadi tidak yakin terhadap diri lo sendiri gitu. Lo sempat ragu dengan apa yang gue lakukan itu sebenarnya buat diri gue apa demi orang lain gitu. Tapi kayak gue tahu rasanya. Kenapa makanya gue nangis tiba-tiba ini? Karena gue berada di posisi itu. Pas ngobrol dia nggak nyampe segini dah. Apa yang membuat lo
Kayak lu pertama kali baru kenal ini kayak tiba-tiba ngocor aja gitu kayak. Karena yang diomongin Mas Uus tadi, yang sebelum kita on cam, kok tepat ya? Karena aku anaknya sulit cerita nih. Yeah. Bahkan sama asistenku tuh aku nggak mau cerita. Sama. Kayak aku ngerasa ketika aku cerita tuh, kalau aku terlalu banyak menceritakan tentang aku, kayaknya aku membagi bebanku ke orang. Atau menurut orang itu nggak penting. Yeah. Atau ada orang yang apa sih, aku tuh nggak mau dengerin ceritamu gitu. Atau mungkin orang yang tak ceritain tuh kayak masalahnya lebih berat gitu loh. Jadi aku kalau mau cerita tuh mikir-mikir. Del, percaya sama gue ya, orang-orang kayak kita tuh ya cuma butuh satu momen ini doang buat ntar akhirnya kita bisa dengerin banyak cerita orang. Padahal aku bisa loh dengerin orang-orang cerita curhat ke aku tuh dengan tahu nyamannya. Tapi waktu aku mau cerita tuh kayak kayaknya enggak deh. Kita nggak pernah tahu kapan kita harus cerita sama semua orang, sama orang kan, kayak apakah ini saatnya? Kayaknya nggak usah deh. Kayaknya dia lebih butuh deh. Yeah. Kayaknya dia lagi pengen have fun deh. Yeah. Nggak enak kalau aku cerita. Iya kan? Ya. Bahkan temen cewekku aja, mereka nggak tahu aku punya perasaan yang kayak gini gitu loh. Mereka itu taunya aku kuat. Mereka tuh datang, bahkan tuh aku pernah ngerasa kayak, oh mereka datang ke aku kalau pas butuh aja ya. Sebenarnya nggak apa-apa. It's okay aku. Lega. Menurutku nggak apa-apa ketika mereka datang ke aku butuh aja. Aku juga di posisi seperti itu. Malah menurutku bagus ketika kamu ada masalah yang krusial, kamu cerita ke aku, kamu datang ke orang yang tepat. Sama. Ya kan? Tapi di satu sisi kadang aku aku tuh juga wanita umur 25 tahun yang aku tuh pengen yang kayak orang-orang yang kalau liburan tuh bisa selfie story gitu, nggak mikir aku pengen kayak mereka gitu, tapi kok nggak bisa. Lu bisa kok liburan sama gue, sama bunda, lu bawa nih di Marcel. Teman-temanku yang mereka bisa beli barang yang mereka mau, atau mereka melakukan apapun yang mereka mau tanpa harus mikirin orang banyak gitu loh. Pamer apapun gitu. Kok aku harus mikir-mikir ya? Yang aku pikirkan cuma satu. Dengan semua beban ini, lu 2 tahun sama Marcel. Lu tau gak kenapa gue ngelakuin ini? Gue bilang kayak, tolong Marcel atau Tommy ada di sini. Lu tau gak kenapa? Karena istri gue disadarkan sama teman gue. Uus itu kalau lagi main, keluar, lagi ke klub, lagi apa segala macam, nggak pernah macem-macem. Kalau lu mau butuh CCTV-nya, gue kasih ke lu, temen gue. Ayo, gue bawa lu sekarang. Gue kenal orangnya. Padahal selama kurun waktu itu, gue menjelaskan hal yang sama ke bini gue, cuman gak nangkep. Giliran dari orang lain, nangkep. Itulah kenapa rumah tangga dan tanggap cuma beda 1 huruf. Aku nonton konten itu. Iya. Karena kita berumah tangga mah nggak bisa jauh-jauh dari rumah tangga orang lain, udah nggak bisa. Tapi setidaknya rumah tangganya relate. Udah. Coba yang nggak relate. Kamu tuh mendingan ya cari cowok yang lain. Itu pernah mau dijodohin tau Mas. Bahkan kakakku yang cewek umur 34 atau dia tuh 34 tahun ini, dia tuh pernah mau dijodohin gini. Udahlah, padahal itu sama sepupuku. Ngerti agama. Terus tuh dia bisa-bisanya bilang, dijodohin aja jadi istri kedua. Terus aku mikir kayak, emang kakakku semurah itu kah?
Boleh kita tos dulu karena ini terjadi bukan dengan kakakku karena aku anak paling pertama ya. Aku bawa istriku. Kita lagi lebaran. Aku lagi pik-piknya karir. Lagi banyak di TV lah. Banyak saudara yang datang tidak kenal. Aus teh. Udah punya istri. Udah di dalam lagi hamil. Kenapa tuh buru-buru nikahnya? Ini saya tuh punya anak. Dijodohin sama anaknya. Kan masih saudara, gue bilang gitu. Tenang naon. Kenapa harus gitu ya mereka ya? Nggak ngerti. Kayak kalau kita nggak sukses, kita nggak dilihat. Terus kalau kita sukses, tapi caranya nggak sama kayak mereka, terus mereka nggak suka. Aku nggak tahu mereka suka apa nggak, tapi kayak lebih mereka pengen, diperbincangkan. walaupun mereka nggak suka, mereka pengen nebeng. Aku tidak pernah membuka space untuk mereka nebeng sih sebenarnya. Aku pun sama. Karena aku berdarah sendiri, aku kalau nggak bisa bayar kuliah juga nggak minta kalian gitu kan. Waktu aku nge-YouTube itu kan uangnya lumayan ya. Karena kalau misalnya aku punya kamera, aku punya PC, itu kan mahal menurutku. Aku bisa beli barang yang mahal, bisa beli baju yang aku mau. Terus aku pas lihat orang tua kayaknya aku harusnya sebelum aku menyejahterakan orang lain, kayaknya orang tua aku harus dapat dulu deh, ya kan? Aduh sama Kan lagi. nggak banyak orang tahu nih. Aku nanya dong, Mama punya utang nggak? Papa punya utang nggak? Oh ada utang. Oke, sama siapa? Sama ini gitu. Oke mah berapa? Nggak tahu, nggak ingat, soalnya itu udah lama ini segala macem. Aku datanglah ke orangnya. Pokoknya aku nanya utangnya mamahku berapa apa segala macem. Karena versi mamahku sama versi ini orang beda nih ngomongnya. Wow, itu sudah sering terjadi ketika sudah mendapat fame ya. Ya kan? Mamaku bilang udah pernah nyicil begini-begini. Si orang ini bilang, aku nggak pernah terima uang dari mamahmu. Mungkin kalau nominalnya menurut orang itu kecil ya, tapi di aku kan kerasa Saat itu. tuh. Aku tabungan cuman nggak banyak lah, nggak cukup malah kalau sekali bayar untuk duit segitu kan. Oh iya segitu, oke aku cross check lagi ke mama, mah katanya begini mah. Terus akhirnya ketemulah nih orang sama mamahku. Terus mamaku jelasin utangnya begini-begini. Akhirnya kebayar, cuman ada beberapa kata-kata yang di aku jadi nggak enak, kayak orang ini tuh bisa bilang kayak, ya emang gitu kalau orang ngutang ya lupa bayar apa enggak, atau lupa, pokoknya intinya kayak ngomongin mamaku lupa bayar gitu loh, nggak tahu bayar apa enggak, aku nggak pernah ngerasain duitnya. Dan itu kan ada mamahku di situ, terus ada beberapa orang juga, aku kayak anjing, mamahku dulu kayaknya dihina-hina deh gitu loh. Aduh. Gitu. Jadi di kepala aku tuh masih banyak pertanyaan yang nggak ada jawabannya tentang keluarga. Makanya aku jarang banget aku ngomongin keluarga. Ya kayak terlalu rumit. Orang-orang tuh cuma bisa kayak apa ya, misalnya kayak jika kamu punya image baik, kamu tahu kalau konsekuensinya apa. Image baik dengan cara yang lurus, dengan cara yang ini segala macam. Untuk kamu yang berpenampilan menarik harus mengorbankan sesuatu, bukan? Tapi di sisi lain ini ada satu cara lain yang mungkin orang lain yang gak kenal bakal merasa terhina, tapi merasa diriku menjadi lebih nyaman gitu. Dan kamu pilih yang itu kan? Aku anaknya nggak enakan gitu loh mas, kayak misal mau pamer apa gitu tuh, aku mikir, aku terlalu mikirin kata orang kali ya. Ntar kalau ada orang yang tahu keluargaku terus bilang, Dila beli macem-macem bisa ini itu, kok keluarganya nggak diurusin, kok
mama papanya nggak dipindahin rumahnya masih masuk gang yang gitu-gitu. Biarkan orang lain ngasih standar tinggi. Kayak gimana segala macam. Lu mau dibilang lu nggak sayang sama orang tua lu, bebas. Tapi ini orang-orang terdekat lu tahu apa yang lu sudah lu korbankan demi itu. Udah. Ini yang penting mah ini. Dengerin sama mereka aja, bro. Udah. Del, ini mah agak offside. Agak keluar batas nih. Agak cari yang lebih aman yuk, gitu. Lu berpikir kayak, enggak, gue punya perspektif untuk yang membuat ini lebih netral. Caranya seperti ini. Briefing sama mereka. Sebelum mau syuting, oke? Tanggung sama-sama ya. Yuk. Udah. Makanya ketika dihianati kan rasanya lebih. Tapi apa sih hal yang menyakiti hati kalau tidak soal dihianati? Kalau kita ikhlas dihianatin juga nggak ngerasa. Enggak, tapi kan kita bisa merasa itu dihianati karena kita sudah pernah percaya. Itu masalahnya. Cinta, sayang, tidak. Tapi ketika cerita sama teman, aku tuh udah percaya sama dia. Wow, percaya. Orang-orang yang bikin isu apa ini, ntar ngejelekin lo apa segala macem. Orang yang secara alam semesta malah nggak ada kodrat. Harusnya nih sialnya si Adele di sini nih. Tapi gua sialin dia di sini gitu. Ya di sini kayak, wah aku tidak ada gunanya dong. Boleh dong aku jadi rezeki. Iya. Sudah. Selama omongan yang orang lain omongin itu tidak fakta, itu tuh kayak nabung tabungan gitu kayak ber gitu. Udah aja gue mah gitu aja. Buat orang-orang jujur mah lapar nggak bakal, udah gitu aja. Oh, betul. Lapar nggak bakal. Lapar nggak bakal, cuman kalau buat beli BMW, beli rumah, emang harus agak berproses. Iya. Cuman lapar nggak bakal pernah. Setuju? Setuju. Udah ngalamin? Tahun lalu aku ditipu orang kecil sih nominalnya. Berapa? 20 sekian. Hampir 30. Pas duitnya hilang. Ya kaget, sebel kayak, kok bisa sih orang itu gitu. Tapi gak tahu kenapa di detik itu. Tapi kok hatiku biasa aja ini ya. Terus kayak ya udahlah. Ya kalau dibalikin syukur nggak ya udah. Terus kayak diganti Tuhan berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat, bukan nominal 20 sekian juta itu, tapi berlipat-lipat. Adalah lonte gitu misalkan. Dan nyampe nih. Ternyata kamu tidak lonte, ya kan? Adalah lonte. Enggak Tidak lagi. lonte. Aku harus kemana ya? Aku bersalah. Tobat nih dia. Jadi duit buat kamu begitu. Ada orang laki padahal live Instagram sama laki juga ngomongin aku. Mereka ada salah satu dari mereka tuh kayak kenal orang di masa lalu gitu loh, kenal mantanku gitulah. Ngerasain itu apa ngomongin aku di live. Dan itu mereka tuh punya power gitu loh, maksudnya ada lah followersnya, banyak lah yang nonton ngomongin aku. Aku kan anaknya emang cuek ya. Pokoknya aku nggak akan sebel sama orang, aku nggak akan marah itu kalau aku nggak lihat langsung. Aku nggak mau dengar kata orang. Tapi yang nonton siapa? Marcel yang nonton live-nya. Dia malam-malam ngapain nontonin live? Sel, gue mau ngasih tahu lu satu ya. Lu kan laki ya. Kalau lu sampai selingkuh, dia nggak ngapa-ngapain cuma karena efek palanya dia sendiri. Thailand nih, cewek nggak tahu diuntung. Taruhlah lu berpikir seperti itu. Gue udah sayang sepenuh hati, lu masih begini gitu. Terus lu selingkuh. Ada juga lu putus, bro. Juga lu putus.
Marcel nggak akan selingkuh sih. Dia sama mantannya diselingkuin berkali-kali. Dia lihat di hotel tuh mantannya sama cowok berkali-kali, ciuman depan matanya masih dipertahanin. Tapi percaya nggak? Kalau semuanya tuh, kan kita selalu ngomong pernikahan itu timbal balik ya. Taruhlah, lu berbuat seenaknya ke Marcel dan Marcel tetap sabar. Suatu saat lu harus ngertiin. Aku udah pernah. Enggak, pernikahan lembaran baru. Ujian untuk laki-laki tidak cuma sekedar pekerjaan, karir. Tapi juga ada ujian tambahan dari perempuan. Oh, lu rasa lu udah nikahin gue karena lu udah bayar catering, lu udah bayar dekorasi rumah, dekorasi nikahan. Itu cukup? Enggak, gue harus ngetes lu lagi. Masa sih? Kishimoto? Wah, masa sih Kishimoto itu dia yang bikin komik Naruto? Adalah ini yang saya tidak menyangka akan sedalam ini. Saya harus bernapas. Saya harus bernapas untuk ngobrol dengan Anda karena untuk bisa berada di posisi Anda itu tidak mudah. Proses tidak mudah. Gak banyak loh orang bilang kayak gini ke aku. Karena dibilangnya, lu mah cakep, apa sih yang susah di hidup Kamu lu? kan kayak gini gampang karena kamu cewek. Lakinya juga banyak yang lebih ganteng. Dia pilih yang ini. Marcel kalau bahas laki tuh mulutnya amit-amit. Sama seperti saya selalu bertanya ketika sedang ngewe, Bun, banyak yang ganteng loh nih, kenapa aku sih gitu. Ya, nggak ada laki-laki lain yang aku bisa ngomong sayang setulus hati dan bisa menerima itu setulus hati. Ya kamu lah, udah lah gitu, nggak usah insecure. Itu waktu main Iya. bisa ngobrol. Iya. Wah, nggak sanggup aku. Karena ketika kita sudah menikah begitu lama, percakapan itu muncul sendirinya, tahu. Semua insekuritas lo itu yang lo pertanyakan selama ini tiap hari, yang lo biasa lo pendem sendiri, akhirnya keluar. Bersama dengan Peju. Ya curhatan itu muncul. Bersama dengan Peju. Iya, tapi emang itu yang terjadi, itu story. Ya Allah. Tapi ya itu yang terjadi, kayak ya kita bisa saling menyayangi karena ketika dalam seks pun kita jujur satu sama lain. Ya udah, aku ingin ngewe, istri aku tidak mau. Aku coli boleh nggak, Bun? Boleh, aku coli. Ketika Anda menikah dan Anda sayang sama seseorang, bahkan coli aja merasa berdosa sampai kita harus minta izin. Laki-laki juga harus sadar kalau ketika perempuan, ya karena batang kita menonjol kan gitu, jadi kayak harus mengerti kalau ya udah, laki-laki selama dia nggak selingkuh, coli nggak apa-apa dah. Cuma coli sama imajinasi gitu. Kayak orang-orang yang menghina lo kan, itu masturbasi kan, kayak seolah-olah itu kayak nyakitin lo gitu. Padahal enggak gitu kan. Iya, masturbasi aja gitu. Masturbasi. Iya. Berarti orang-orang komen jahat tuh lagi masturbasi. Masturbasi. Perempuan yang insecure mengetes laki-lakinya. Seberapa setia Anda? Aku nggak ngetes itu. Enggak. Saat itu terjadi, benar-benar terjadi. Aku nggak ngetes itu, Mas. Enggak. Saat itu terjadi, Anda senang. Karena Anda lagi-lagi jadi victim. Saat menjadi korban, spotlight itu semua ada di Anda. Tidak akan ada yang membela dia. Tanpa kamu sadari, rasa sakit itu sudah membentuk sebuah antibodi yang membuat kamu melakukan itu, tahu. Tanpa kamu sadari, aku sampai teplak kepala bini aku ya. Hei, mau sampai kapan ngetes gua? Gua gak kemana-mana sih. Dulu iya aku ngetes, Iya, luar biasa. Sekarang mah ngapain ngetes? Saya sudah bilang berkali-kali, pernikahan dan lembaran baru, trust issue baru. Mau dikata udah ngabisin 5 miliar, 2.000 miliar, kayak ketika menikah sesudah resepsi ya,
kamu kenapa nggak ngebales WhatsApp aku? Akan muncul hal-hal seperti itu. Masa sih? Karena Anda tahu yang Anda pertaruhkan lebih besar dibanding cuma sekedar pacaran. Anda tidak ingin cerai. Anda ingin menghargai proses Anda bersama. Iya dong. Iya. Tapi ternyata kenapa terus isu ini terus bergejolak? Padahal aku sudah diyakini loh dengan ijab kabul, dengan sakral, dengan pendeta, dengan penghulu. Kenapa aku masih merasa tidak yakin ya? Itu dia lembaran baru. Kalau belum pernah merasakan, tidak pernah merasakan. Tapi begitu Anda merasakan, omongan saya akan kayak, aduh, bener lagi mau nelpon Bang Uus takut diomelin gitu. Tapi Kalau itu benar, aku telepon Mas Uus. Serius. Serius. Marsha kan begitu tuh, kan aku selalu mengeluh kayak jerawatan mens tuh kan wajar ya, aku selalu mengeluh kayak aku jerawatan terus nih kulit aku, terus aku gendut apa segala macam. Kamu akan menikah dan kamu akan gemuk. Oke, kalau itu terjadi aku telepon Mas Uus. Lembaran baru, jangan lupa. Dari aku nyampe di Jakarta, aku nggak tahu kenapa nih ya, aku collab sebelumnya sama siapa juga, kenapa kok bahasnya pernikahan terus ya, sama Mas Uus endingnya pernikahan, ada apa ya ini ya? Enggak, karena emang yang paling sebelumnya enggak loh, paling dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan transisi adalah pernikahan. Pernikahan itu kalau kata orang-orang bilang kayak satu obat gitu, kayak tempat rehabilitasi buat orang-orang yang bermasalah tuh, kayak sumbernya di situ. Tapi memang iya. Lu bisa lebih seenaknya atau lu lebih peduli banget, itu ada di pernikahan. Dan ketika itu terjadi, kayak lu peduli dia enggak, terus akhirnya kayak wah berproses lama setahun 2 tahun, terus kayak dia peduli lu nya enggak gitu. Terus nggak boleh kayak kenapa sih gua mulu yang harus gitu, enggak emang giliran lu. Emang giliran lu yang harus ngejar, bener. Pernah gua dikejar, gua juga ngetes. Ya suatu saat dia yang ngetes, lu gak bakal tahu lo. Coba gua kabur ke rumah temen gua yang gua tahu nih, yang ini temen deket gua nih. Ya ibaratnya kayak kalau gua kabur gua pasti kesini nih gitu. Coba lu bisa tebak gua kabur kemana? Terus lu datang, kamu ngapain di sini? Pulang ke rumah. Gitu. Aku nggak dihargain di rumah gitu ya. Mau sampai kapan kamu ngetes aku gitu? Aku capek, aku pengen tidur di sini aja. Sekarang belum kelihatan. Ya. Lembaran baru. Pernikahan tiap hari, bro. Gue sih mohonnya ya, kalau ketika lu ada bermasalah kayak gitu-gitu, lu nggak telepon sih, tapi lu kesini aja main. Oke. Jadi gue bisa kayak main PS, terus kayak Selalu datang Mas Uus. gitu kayak, udah sini minum aja. Gue diemin gitu. Kok Mas Uus gak ada yang nanya gitu. Gue main PS gitu, gue ngobrol sama Cio, gue sama Bunda kayak, gimana? YouTube gitu-gitu. Enggak, bukan YouTube. Pernikahan bukan YouTube gitu, kayak lu terus memancing-mancing gue untuk kayak ke arah situ, tapi gue tidak gue lakukan gitu. Kayak gimana kemarin? Kemarin ada produk ini bagus banget nih. Lihat ya, ini tuh enak banget ini gitu. Kayak tolong tanya dong soal rumah tangga gue gitu. Terus gue tetap gak nanya ke situ gitu. Gue terus-terusan kayak mengelak, menghindar, mencari topik. Itu di Aeon ada tempat itu tau buat main otopet gitu. Terus kayak enggak, gue gak butuh otopet, gue butuh lu nanya, gue kenapa gitu. Kayak enak tau gak, otopet bisa rilis gitu, kayak senang gitu. Terus pas sampai Aeon kayak Bang Us, gue pengen ngobrol udah malu gini. Terus kayak
Lu jagain Cio dulu ya, bener gitu. Sampai lu mau ngaku gitu. Ya bang, gue bangsat. Ini sudah obrolan yang tak tahu kemana, tapi gue menikmati obrolan ini. Mas Uus, tapi aku nggak menguji loh. Klarifikasi, aku nggak menguji. Orang yang banyak trauma cenderung menguji seseorang yang pantas buat dirinya tanpa dia sadari, tahu. Gue pun melakukan hal itu. Enggak kok. Laki-laki cuma bisa tertawa di pihak seperti itu karena Anda menunggu waktu yang tepat untuk membicarakan itu kan. Saya paham. Baik. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti Baru Kenal bersama Adela Wulandari yang kesannya rebel apa segala macam, ternyata ya manusia juga, Iyalah. butuh teman juga, butuh apa juga, butuh teman segolongan juga, butuh yang sefrekuensi. Ya sudah lah, maksudnya suatu saat lu bakal ngalamin hal yang sama tadi pekerjaan lu apapun itu, kayak karyawan, jadi bos, jadi apapun, lu bakal ngerasain itu semua. Dan semoga apa yang gua obrolin sama Adel bukan cuma sekedar kayak selintas, karena kita tahu apa yang kita pertaruhkan dalam karir itu seberat apa, dan sangat mudah untuk menghina kita berdua gitu, dan untuk nge-framing kita berdua sangat mudah sekali. Tapi buat teman-teman yang memutuskan untuk mencari tahu obrolan kita barusan, silahkan dinikmati dan diresapi, dan jangan lupa untuk praktek. Praktek apa nih? Ya praktek apapun yang sudah lu dengar gitu, dan Oke. pada akhirnya lu dengar, oh kayaknya kok tiap kali gue kena masalah ini gue harus begini, gue harus siap begini. Tapi ternyata alam semesta berkata lain. Walaupun udah prepare tetap gak siap ya? Itulah dia. Thank you Adel. Terima kasih juga Mas Uus. Saya sangat Perbincangan kali aduh, ini luar anjing biasa. banget sih, ini aneh banget.